Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, tetap dalam perlindungan Tuhan. Kami juga mengucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali mengikuti ibadah online di channel Gia Mojosari. Untuk info lebih lanjut, bisa menghubungi nomor diaken yang tertera di bawah ini. Kami juga mengingatkan bagi jemaat Tuhan untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan doa, bisa menghubungi nomor yang di bawah ini atau melihat deskripsi video di bawah ini. Untuk persembahan, Bapak Ibu bisa mengirimkan ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini. Kita akan berdoa bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya daripada Tuhan, Allah pencipta langit bumi, yang dengan setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah kita pada pagi ini dari awal sampai selesainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akan beribadah bersama-sama. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi para jemaat Gia Mojosari. Bagaimana dengan kabar hari ini? Mari kita bersukacita untuk Tuhan. Kita akan pujian telah lama mencari-cari.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kami supaya kami boleh mengerti isi hati Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami membuka hati kami dan siap menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua belajar kebenaran firman Tuhan. Saya akan memberi tema firman Tuhan pada pagi ini, tetap berbuah di musim yang gersang. Ayat kebenaran firman Tuhan saya ambil dari Mazmur pasal pertama. Kita akan membaca ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Allah. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah tinggal di kota Tulungagung selama kurang lebih 3 tahun. Selama 3 tahun itu saya mengenal, ternyata kota Tulungagung itu salah satunya penghasil dari buah pepaya. Ada banyak petani-petani yang membudidayakan pepaya jenis tertentu, dan mereka berharap ketika musim tiba panen mereka akan mendapatkan uang untuk menghidupi kebutuhan anggota keluarganya. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada suatu musim, pada suatu masa ketika Tulungagung ini sedang mengalami musim kemarau yang panjang, tidak ada hujan selama beberapa minggu, akhirnya yang terjadi, tanah-tanah pertanian yang ada, tanah perkebunan menjadi kering. Dan yang terjadi berikutnya adalah tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon yang ada di kebun itu akhirnya menjadi layu, mati. Dan akhirnya pupus sudah harapan petani pepaya itu untuk panen. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada seorang petani, meskipun dalam masa yang sulit seperti itu, meskipun dalam masa kemarau yang panjang, petani itu berhasil panen raya. Panen rayanya melimpah. Apa yang terjadi sebenarnya? Ternyata petani yang berhasil panen pepaya itu memiliki lahan, memiliki tanah perkebunan di aliran Sungai Brantas. Kita tahu bahwa Sungai Brantas adalah sungai yang besar yang mengaliri kota-kota yang ada di Jawa Timur ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, cerita ini, ilustrasi ini merupakan gambaran dari kehidupan umat manusia, terutama orang-orang Kristen. Tuhan ingin agar setiap kita, setiap orang-orang yang percaya kepadanya, kita tetap hidup, bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita digambarkan seperti pohon yang hidup, yang tumbuh di dalam aliran air. Aliran air di sini adalah gambaran dari firman Allah, gambaran dari Allah itu sendiri. Sebenarnya bahwa Allah atau firman Allah itu adalah sumber dari kehidupan kita. Oleh sebab itu ketika kita digambarkan seperti pohon, kita tidak bisa dilepaskan dari sumber mata air, yaitu firman Allah. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana petani itu berhasil panen raya di tengah-tengah masa yang sulit, di tengah-tengah kemarau yang panjang, demikian juga hendaknya orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus tetap menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuat menjadi berhasil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar bagaimana kebenaran firman Tuhan akan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Seperti yang saya baca di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga tadi, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tentu ada sebuah proses, ada sebuah prasyarat yang harus kita kerjakan ketika kita mendapatkan berkat-berkat Allah, ketika kita berbuah, ketika kita tidak layu. Apa saja itu prasyaratnya? Ada ayat yang pertama di dalam Mazmur pasal yang pertama itu tadi, saudaraku, kita bisa membaca bersama-sama. Saya akan membaca bagi saudara Mazmur pasal 1 ayat yang 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah
orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas, ketika kita berbuah pada musimnya, ketika kita diumpamakan seperti pohon yang tidak layu daunnya, prasyarat yang harus kita ikuti, yang harus kita lakukan adalah: satu, tidak menuruti nasihat orang fasik; yang kedua, tidak berdiri di jalan orang yang berdosa; yang ketiga, tidak duduk dalam golongan pencemooh. Ini prasyarat yang harus kita lakukan. Yang kedua, saudaraku, ketika kita mau menjadi pohon yang berbuah pada musimnya dan tidak layu daunnya, yang kedua, pada Mazmur pasal pertama ayat yang kedua dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Di sini ada sebuah prasyarat yang harus kita kerjakan. Ketika kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita sebagai orang Kristen, kesukaan kita adalah merenungkan Taurat. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya kita melakukan Taurat, melakukan ketetapan Allah, melakukan firman Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika dua prasyarat ini bisa kita kerjakan dengan baik, saya percaya kita akan dimampukan seperti pohon yang hidup, yang bertumbuh di aliran air, yang akan berbuah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Yang menjadi pertanyaannya, saudaraku, apa relevansinya ayat 3 yang kita baca tadi? Bagaimana kondisi orang Kristen yang dimaksud pada ayat yang ketiga Mazmur pasal 1 ini? Apakah dengan demikian ketika di musim-musim yang serba sulit ini, di masa yang sukar karena pandemi COVID-19, apakah orang-orang Kristen usahanya selalu sukses? Apakah keuangannya lancar? Apakah rekening di bank ada banyak saldonya dan lain sebagainya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bisa jadi Tuhan akan memberkati kita dalam hal-hal materi, dalam hal-hal jasmani, dalam hal-hal lahiriah. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, berkat Tuhan bukan hanya lewat hal-hal yang jasmani, bukan hanya materi, tetapi berkat Tuhan itu begitu luas. Dan seringkali ketika kita mendapatkan berkat Tuhan, kita beranggapan, wah, itu hal yang biasa, itu hal yang lumrah, itu hal yang alamiah, dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini ketika kita banyak mendengar berita, ada banyak sekali orang-orang yang terpapar COVID-19 dan mereka membutuhkan oksigen untuk membantu pernafasan mereka. Tidak tahukah saudara bahwa sebenarnya ketika hari ini, detik ini, saudara dan saya bisa bernafas dengan bebas, bisa bernafas dengan gratis, itu semua karena berkat Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga. Kita diumpamakan seperti pohon yang tidak layu daunnya, dan ketika kita tidak bisa bernafas dengan normal, maka kita diumpamakan pohon yang layu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu lalu saya sempat membaca berita dan mendengarkan berita-berita di televisi. Harga oksigen pada hari-hari ini melonjak dengan drastis. Ketika belum terjadi pandemi seperti ini, saudaraku, harga tabung oksigen atau isi ulang oksigen kapasitas 1 meter kubik itu harganya sekitar Rp30.000. Tetapi karena ada banyak permintaan pada masa pandemi ini, harga 1 meter kubik oksigen bisa mencapai Rp150.000. Ini merupakan satu hal yang patut kita pikirkan. Seandainya tabung oksigen yang kapasitas 1 meter kubik itu hanya mampu membantu pernafasan kita 3 jam saja. Ketika kita menghitung dalam waktu 1 hari, berarti yang kita butuhkan, dana yang kita keluarkan dari kantong kita sekitar 1.200.000. Berapa juta, berapa rupiah yang harus kita keluarkan ketika kita membutuhkan beberapa hari? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini merupakan bukti penyertaan Allah. Ini bukti dari berkat Allah bagi kita yang seringkali tidak kita pahami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika saat ini kita pun juga banyak mendengar ada di antara rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita
yang terpapar COVID-19. Ada banyak orang yang berkomentar, ini itu. Saya katakan, ketika ada orang Kristen yang terpapar COVID-19, itu bukan merupakan bentuk hukuman dari Tuhan. Bukan. Tetapi saya percaya ada rencana Tuhan yang terjadi dalam kehidupan orang yang percaya. Dan bahkan saudaraku, ada banyak teman-teman, hamba-hamba Tuhan, para pendeta, secara lahiriah, tubuh jasmani mereka kalah oleh COVID-19. Apakah dengan demikian kita boleh menghakimi, oh berarti hamba Tuhan tersebut, pendeta tersebut mendapatkan hukuman, mendapatkan kutuk dari Tuhan? Tidak. Itu semua karena ada rencana Tuhan. Rasul Paulus bahkan berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya ketika kita hidup, kita diberi kesempatan untuk menghasilkan buah, untuk melayani Tuhan, untuk melayani jemaat, untuk melayani masyarakat. Dan ketika kita harus mati dengan berbagai macam cara apapun, Tuhan sediakan mahkota kehidupan bagi setiap kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita bersama-sama merenungkan apakah Mazmur pasal 1 ayat 3 ini sudah terjadi dalam kehidupan kita. Kita digambarkan seperti pohon yang tumbuh di dekat aliran air, yang siap menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak tergantung pada kondisi situasi lingkungan masyarakat. Jika hal itu terjadi dalam diri kita, kita bersyukur karena pernyataan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk memahami lebih dalam lagi kebenaran firman Tuhan, supaya kami menjadi seperti pohon yang tumbuh di dekat aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, sehingga kehidupan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, mari kita akan bersama-sama menaikkan setiap doa syafaat kita, dan setelah itu saya akan menutupnya di dalam doa berkat. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, dengan ucapan syukur kami datang kepadamu. Kami berdoa menaikkan setiap syafaat kami kepadamu Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk kota kami. Kami berdoa untuk masyarakat kami. Kami berdoa untuk setiap sidang jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan berikan damai sejahtera bagi kami semua. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Kami percaya proteksi Tuhan senantiasa melindungi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya ketika kami beribadah kepada Tuhan, ketika kami menaruh harapan kami kepada Tuhan, maka Engkau akan bersama-sama dengan kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita akan akhiri ibadah kita. Kiranya berkat, damai sejahtera daripada Tuhan yang melampaui dari segala akal akan senantiasa menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa, haleluya, amin.